orang yang memang mampu menjalankan programmu. Jangan dapat yang palsu hanya jadi beban. Pak Presiden, kalau mau cari menteri ingat aku yang mendukungmu. Sama teman-temanku semuanya bersatu dalam partai koalisimu. Apa salahku, apa dosa diriku, karirku dirundung pilu. Jabatanku itu sudah dari dulu, semua orang pun tahu, semua pada setuju. Sekarang pilih salah satu. Ini pilih salah satu sudah jelaslah arahnya kemana ini pemirsa. Ini tentu terkait dengan narasumber kita, tamu spesial yang hadir pada kesempatan malam ini. Ini ada Pak Muhaimin Iskandar begitu ya, Ketua Umum PKB begitu ya. Selamat juga, ini kan baru terpilih lagi ya, Ketua Umum PKB, masih menaker trans ya, calon menteri gitu ya, kabinet Jokowi bisa dikatakan gitu ya. Tapi pilih satu tadi dikatakannya. Kemudian di sebelah Pak Muhaimin atau Caimin ini biasanya ya, ada adiknya ini mungkin ya, Tommy Kurniawan ini. Halo. Adik jauh. Adik jauh, saudara. Sama-sama ganteng tapi beda wajahnya. Itu waktu saya masih muda dulu kayak gitu. Pak, bener ini saudara, kalau bukan saudara Cak Lontong tadi saya pikir ya. Nanti jadinya pelawak kalau itu. Tommy Kurniawan ini mantan caleg PKB kan. Betul. Ya. Tapi dan sekarang menjadi kader PKB. Oh, kader PKB. Iya. Mendukung Caimin ya waktu pemilihan, pastinya aklamasi dipilihnya kemarin ya kan. Kemudian ada M Kodari, ini pengamat politik. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, ini mungkin dan temannya Caimin. Temannya. Iya, ini sebelumnya minta maaf dulu ini, saya salah kostum, mestinya hijau. Harusnya hijau dong. Iya. Tapi ini sebenarnya hijau karena sering dicuci. Ya, sebelum kita mulai dialog ini, kita ikuti dulu tayangan berikut ini pemirsa. Pemilu 2014 menjadi masa keemasan bagi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Di pemilu tahun ini, partai besutan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berhasil mendulang suara, jauh melampaui perolehan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu legislatif 9 April 2014, PKB memperoleh 9,04% suara. Perolehan ini menempatkan PKB berada di posisi kelima partai dengan perolehan suara terbanyak. Kalah dari Partai Demokrat yang menempati urutan keempat dengan perolehan suara 10,18%. Padahal dalam pemilu 2009, Demokrat merupakan pemenang pemilu. Perolehan ini menjadi prestasi bagi PKB. Tak hanya berhasil mendekati perolehan suara Demokrat, perolehan suara pada pemilu tahun ini jauh melampaui perolehan suara partai-partai yang sebelumnya berada di atas PKB. Pada pemilu 2009, PKS menempati posisi keempat pemenang pemilu. Kemudian PAN di posisi kelima dan P3 di posisi keenam. Sementara PKB harus berpuas diri pada posisi ketujuh. Kini PKB telah bangkit dan berhasil menyingkirkan 3 partai sekaligus, yakni PKS, PAN, dan P3. Meski sempat beredar pemikiran terdongkraknya suara PKB di pemilu 2014 ini karena adanya kontribusi ketokohan dari si Raja Dangdut Rhoma Irama, Mahfud MD, dan bahkan artis Ahmad Dhani yang kerap memeriahkan panggung kampanye PKB. Namun tak sedikit kalangan yang lebih percaya bahwa faktor Muhaimin lah yang justru lebih besar pengaruhnya membawa PKB sukses. Ya, kemajuan PKB ini tentu bukan kebetulan semata. Banyak yang menyebut kemenangan PKB pada pemilu tahun ini tak lepas dari kelihayan sang ketua umum Muhaimin Iskandar. Sejawat Muhaimin di PKB, Marwan Jafar, mengatakan selama memimpin, kinerja Muhaimin yang akrab disapa Caimin sudah terbukti membawa pengaruh bagi partai. Tak hanya mampu mendongkrak posisi PKB dari posisi ketujuh pada 2009 menjadi keempat pada pemilu 2014.
Caimin juga dinilai berhasil membawa PKB mendukung Joko Widodo Yusuf Kala yang akhirnya menang dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tak heran jika pada muktamar 3 hari di Surabaya, Jawa Timur yang berlangsung sejak 30 Agustus hingga 1 September 2014 kemarin, Muhaimin Iskandar terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin PKB. Menurut Ketua Steering Komite Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding, ada 2 faktor yang memunculkan keputusan aklamasi dalam musyawarah. Pertama, ada surat dari seluruh cabang PKB di Indonesia dan 33 wilayah yang mengusulkan Muhaimin memimpin kembali partai itu selama periode 2014-2019. Kedua, dalam pembacaan pandangan umum, tidak ada wilayah atau peserta muktamar atau muktamirin yang menolak Muhaimin. Bahkan tidak ada satupun yang mengajukan nama lain. Muhaimin dinilai berhasil membawa PKB menjadi partai besar, mengubah watak kerja menjadi profesional, memperbaiki hubungan dengan Nahdlatul Ulama, serta membangun soliditas. Namun di tengah puja-puji prestasi yang dialamatkan kepadanya, Caimin kini justru dikabarkan sedang gundah gulana. Masih belum jelas apa yang menjadi sumber keresahan Muhaimin, tapi banyak yang menyebut karena dirinya tak kunjung mendapat undangan minum kopi dari Presiden terpilih Joko Widodo untuk bicarakan kabinet pemerintahan ke depannya. Tak ada yang tahu pasti. Ya, kita akan berbincang langsung dengan yang lagi gundah gulana tadi itu ya. Lagi galau ya Caimin katanya, benar. Bagaimana kabarnya nih? Maksudnya bagaimana kabarnya tanda kutip ini? Ya, so far semua berjalan baik. Biasalah proses terakhir dari istilahnya pemerintahan Pak SBY dan transisi menuju pemerintahan baru pasti hangat begitulah ya. Dan kita menyambut dengan insya Allah gegap gempita, husnul khotimah yang penting di pemerintahan. Tapi bener nggak ini lagi gundah ini, lagi galau nih? Galau sih enggak, cuman namanya juga semua serba ingin tahu ya. Jadi semua spekulasi terjadi. Berapa menteri yang akan dapat dari Pak Jokowi orang PKB, kemudian apakah ketua umum dia angkat jadi menteri atau tidak, pasti itu pertanyaan besar, terutama kader ya, yang sangat berharap begitu orang-orang yang mereka cintai bisa bersama Pak Jokowi di pemerintahan. Ini sudah ada minum kopi bareng, nggak minum teh atau apa begitu, atau komunikasi terakhir dengan Jokowi? Sebetulnya intensif kita ketemu, berdiskusi soal transisi, soal starting nanti pada 20 Oktober. Tapi menyangkut orang dan siapa memang kita sepakat sambil jalan lah sampai finishing akhir September ini. Nggak, belum ada omongan apa-apa gitu loh istilahnya. Belum ada omongan apa-apa kira-kira nih Caimin jadi nggak gitu kan pertanyaannya. Ya, soal nama memang kita sepakat nanti sampai September akhir. Jadi belum ada omongan ini ya? Belum. Tapi tanda-tanda sinyal-sinyal kayaknya perasaannya gimana? Menguat lah. Menguat. Mengerucut istilahnya biasanya kan? Ya sebetulnya kalau kita lihat dalam perjalanan pencalonan Jokowi dan JK ya, dan kaitannya dengan dukungan dari PKB itu memang ada dinamika. Kalau seperti misalnya kalau kita flashback ke belakang, Partai Nasdem itu ibaratnya Jokowi belum resmi dicalonkan pun sudah kasih sinyal bahwa kalau Jokowi nyalon kita siap mendukung gitu. Kalau PKB kan sempat makan nasi kebuli dulu, terus kemudian ditahan dulu kan gitu. Ada istilahnya konsultasi dulu dengan para kiai, baru kemudian akhirnya mendukung. Di situ orang menduga ada proses semacam katakanlah negosiasi. Lalu kemudian ada momentum kedua yang menimbulkan pertanyaan juga sebetulnya. Waktu Jokowi membentuk tim transisi, itu dianggap tidak ada perwakilan dari PKB gitu. Sempat merasa ditinggalkan ditinggalkan, tidak pernah diajak bicara, tapi ya akhirnya tetap ada juga calon dari orang yang direpresentasikan. Siapa namanya Caimin? Eko Putro yang dianggap merepresentasikan dari tim transisi. Saya kira ini adalah sebuah dinamika yang ya akhirnya Jokowi juga mungkin
harus mengingat bahwa memperhatikan memang, juga akhirnya ya bahwa merespon pertama ya. suara PKB itu besar, signifikan. Yang kedua di belakangnya ada Nahdlatul Ulama, itu ormas terbesar di Indonesia. Yang ketiga kunci kemenangan Jokowi JK itu kemarin salah satunya ada di Jawa Timur, dan Jawa Timur itu adalah stronghold atau basisnya PKB ya, PKB dan NU. Dan saya kira ya ini partainya para kiai, ini keturunannya Temannya kiai. Caimin berarti Nah, bener. kalau sudah partainya kiai itu ya resikonya bukan cuma resiko politik tapi resiko kualat itulah itu. Jadi itu yang susah itu. Dan kita kalau ngomong di PKB itu kan juga nggak bisa pakai satu jurus saja, nggak bisa cuma satu frekuensi, nggak cukup istilah kita tuh cuma ilmu bumi, tapi juga ada ilmu langitnya gitu loh. Itu dia. Dari langitan. Baik, tapi benar ini Caimin, apa pernah merasa ditinggalkan juga ini oleh Jokowi ketika pertama-tama transisi itu ya, membentukkan rumah transisi? Ya, waktu itu memang tim transisi ini tidak disepakati, tidak diformalkan. Berkembang kemudian tiba-tiba dorongan opini, tuntutan mengisi kekosongan ruang politik antara keputusan MK sampai tanggal pelantikan, akhirnya diformalkan. Nah, pas diformalkan itu kemudian kebetulan saya pas di Australia tidak sempat ikut rapat, dan tahu-tahu karena didesak oleh wartawan untuk segera dideklarasikan, akhirnya deklarasikan. Jadi tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Jadi nggak termasuk yang gigit jari ini ya. Nggak ada. Saya periksa tadi nggak ada bekas gigitan. Iya, baik, saya ke Tommy ini. Kalau melihat Caimin dianggap juga yang mengantarkan sukses PKB nih meraih perolehan suara begitu ya. Meskipun sebelumnya ada mengatakan ini jasa apa, kan ada Roma Irama efek, kemudian Mahfud MD. Kalau Tommy sendiri melihatnya gimana menurutnya? Bagaimana sih sebetulnya menyaksikan dinamika masa kampanye PKB? Faktor-faktor apa saja yang sebagai pelaku sebetulnya juga berperan gitu kan, ikut juga di lapangan sebetulnya? Kalau saya menilainya seperti ini, Pak Muhaimin ini sebagai inspirator yang ada di PKB, karena dengan segala macam upayanya itu mempersatukan semua yang ada, termasuk saya artis, Bang Haji Roma, Ahmad Dhani, dan juga kader-kader yang lainnya. Nah, karena beliau berhasil membuat itu, akhirnya mempersatukan kita semua, dan beliau itu selalu dekat dengan saya sebagai kader PKB dan juga caleg, diajak diskusi oleh beliau apa sebenarnya masalah apa dan sebagainya, memberikan sebuah solusi. Di situ ada sebuah rasa kenyamanan ketika kita turun ke lapangan, kita mempunyai rasa optimis yang luar biasa karena disupport langsung oleh ketua umum seperti itu. Jadi memang beliau orangnya tuh sangat memperhatikan kader-kadernya, makanya semuanya bisa bersatu. Saya kira kelebihan dari Caimin ini adalah dia mampu mengumpulkan sumber-sumber yang potensial. Misalnya dari artis ada Taufik Kurniawan, ada Mbak Arzeti, Ahmad Dhani, ada Roma Irama, lalu kemudian ada dari kalangan intelektual ada Pak Mahfud MD, dari kalangan pengusaha itu Rusdi Kirana. Jadi ya buktinya itu nyata. Bahkan disebut-sebut ini politisi yang lincah gitu. Betul. Jadi konotasinya positif apa negatif tapi lincah? Ya, jadi begini, orang-orang moga-moga positif lah. Positif. Jadi ketika orang bilang itu kok Pak Mahfud mau ya jadi juru kampanyenya PKB gitu, dijanjikan calon presiden, Roma Irama juga mau kok kampanye calon presiden untuk PKB gitu. Ya orang bilang ya itu pintar-pintarnya Muhaimin kira-kira begitu. Tapi kalau ini ada Memon Ahmad Tato kan ya. Itu yang disampaikan Pak Budori tadi. Sebenarnya Pak Muhaimin sama kita ini udah kayak saudara. Oh, iya. Udah dekat. Saudara banget. Buktinya gimana? Saya kalau ketemu Pak Muhaimin, Caimin, Pak Caimin mesti jawab, saudara siapa ya? Saudara malah bingung nih datang siapa. Udah kayak saudara. Nah, ditahan sama satpamnya udah bagus loh. Saudara dari mana? Tapi menurut Temon ini gara-gara Roma Irama atau gara-gara Caimin ini? Ya sebenarnya sih bisa gara-gara Roma Irama, terus Caimin sendiri, Roma Irama lagi, Caimin juga ya begitu-gitu aja. Gitu-gitu aja orang. Ini harus break dulu nih. Kita lanjutkan lagi pemirsa, ada apa berita, akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.